Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 28 April 2025, hari biasa pekan kedua Paskah. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 8. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini bicara tentang Nikodemus. Ia seorang Farisi yang mendengar tentang Yesus dan sangat mengaguminya. Ia datang kepada Yesus pada malam. Ia mengaku Yesus sebagai seorang rabi yang mendapat penyertaan dari Allah. Kata Nikodemus pada Yesus, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Lalu Yesus menjelaskan padanya perihal kelahiran kembali. Rupanya Nikodemus asing dengan semuanya itu. Nikodemus sadar bahwa ia belum sungguh mengenal Yesus. Ia baru mengenal sebatas semua tanda yang dibuat Yesus. Dialog Yesus dan Nikodemus memberikan pencerahan kepada kita bahwa orang sekelas Nikodemus yang juga pemimpin orang agama Israel tidak memahami kebenaran kelahiran kembali. Walaupun demikian, Yesus dengan tetap menerima Nikodemus apa adanya, dan ia menjelaskan semuanya pada Nikodemus tentang kelahiran kembali itu. Atas semua penjelasan itu, Nikodemus akhirnya menjadi pengikut Yesus. Saudaraku terkasih, kita sudah puluhan tahun menjadi Katolik dan banyak ajaran gereja yang kita tahu. Seperti Nikodemus, mungkin kita juga gagal memahami inti kebenaran ajaran Yesus. Kita perlu belajar dari Nikodemus untuk mendengarkan Yesus, untuk lebih dekat dengan Yesus, agar kita mampu bercerita tentang Yesus kepada semua orang. Untuk itu kita perlu tekun dalam doa-doa kita. Kita perlu tekun dalam Ekaristi. Dan untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi, tekunlah membaca kitab suci. Nikodemus akhirnya bisa menjadi murid Yesus karena dia terbuka pada Yesus. Ia membiarkan diri dituntut oleh Yesus. Ia membiarkan dirinya diarahkan oleh Yesus. Dan pada akhirnya dia mengimani Yesus dan menjadi muridnya. Saya kira kita juga demikian. Kalau kita sungguh-sungguh mau tekun dan setia mendekatkan diri pada Yesus, sungguh-sungguh menyatukan hati kita dengan Yesus, pada akhirnya kita semakin menyatu dan bersama dengan Yesus, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang semakin dipantaskan Tuhan. Maka mari saudaraku terkasih, berusahalah untuk selalu berjumpa dengan Yesus, supaya kita memberi berkat bagi banyak orang. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih
memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.